Selamat datang di channel Doa Katolik Bahasa Indonesia. Series kisah Alkitab adalah tempat di mana cerita-cerita suci menjadi hidup kembali untuk menguatkan hatimu, mengajarimu percaya, dan menuntunmu lebih dekat kepada Tuhan. Sekarang, mari tenangkan pikiran, buka hati kita lebar-lebar, dan bersiaplah untuk mendengarkan sebuah kisah yang akan menghidupkan imanmu. Musa dan Laut Merah. Bayangkan malam itu, angin dingin padang gurun menerpa wajahmu. Tanah yang kau pijak masih asing. Langkah kakimu letih setelah berhari-hari berjalan. Tapi di hatimu ada harapan. Akhirnya kami bebas. Setelah ratusan tahun diperbudak di Mesir, Tuhan dengan tangannya yang kuat membebaskan umatnya dengan tulah, tanda, dan keajaiban. Dan Musa, yang dulunya hanya seorang gembala pemalu, sekarang memimpin ribuan orang menuju tanah yang dijanjikan. Namun kebebasan itu tak langsung berarti aman, karena ketika mereka tiba di tepi Laut Merah, apa yang ada di depan mereka adalah jalan buntu, dan yang ada di belakang adalah Firaun dan tentaranya datang dengan murka, siap menyeret mereka kembali ke rantai perbudakan. Ketakutan menyebar, anak-anak menangis, para ibu menggenggam tangan mereka lebih erat. Orang-orang mulai berseru kepada Musa, "Mengapa kau bawa kami ke sini hanya untuk mati di padang gurun?" Tapi Musa berdiri teguh. Ia tidak panik. Ia tidak membalas. Dengan suara yang tenang namun penuh kuasa, ia berkata, "Jangan takut, berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Sebab Tuhan akan berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja." Dan Tuhan pun berbicara, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut." Dan Musa mengangkat tongkatnya. Angin mulai bertiup kencang, malam makin pekat. Tapi di tengah kegelapan, Tuhan sedang bekerja. Perlahan, air itu terbelah. Laut itu membuka jalannya. Air berdiri seperti tembok di kiri dan kanan. Tanah di tengahnya kering, aman untuk dilewati. Umat Israel menyeberangi laut itu satu langkah demi langkah. Dengan mata mereka sendiri, mereka melihat bahwa Tuhan bisa membuat jalan di tempat yang sebelumnya tidak ada. Dan ketika mereka sudah sampai di seberang, pasukan Mesir masih mengejar. Tapi Tuhan menutup kembali laut itu, dan seluruh kekuatan musuh mereka hilang dalam gelombang. Hari itu, umat Israel tahu, Tuhan tidak pernah membiarkan mereka berjalan sendiri. Bahkan ketika mereka tidak tahu harus kemana, Tuhan membuka jalan. Kisah Musa dan Laut Merah adalah kisah semua orang yang pernah berdiri di depan jalan buntu kehidupan. Ketika tidak ada pintu terbuka, ketika tidak ada solusi, ketika masa depan terasa seperti dinding air yang tak tertembus. Tapi Tuhan bukan hanya menunjukkan jalan, Dia menciptakan jalan. Karena Dia adalah Allah yang membuat jalan di tengah laut dan tanah kering di tengah badai. Sahabat terkasih, mari kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Tenang sejenak, tarik napas perlahan, dan percayakan segalanya kepada Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, seringkali aku berdiri seperti umat-Mu di tepi laut, terjebak, takut, dikejar oleh beban hidup, kesalahan masa lalu, dan tekanan masa depan. Aku tidak melihat jalan keluar, tapi Engkau, ya Tuhan, Engkau melihat segalanya. Engkau tidak selalu mengangkat masalahku, tapi Engkau selalu membuka jalan di tengahnya. Ajar aku untuk diam dan percaya, bahwa saat aku tidak tahu kemana harus melangkah, Engkau sedang bekerja dalam keheningan, membukakan jalan yang tak kulihat. Seperti Musa, ajar aku untuk taat walau belum mengerti,
Ajar aku untuk berdiri teguh walau hatiku gemetar. Dan saat waktunya tiba, tuntun aku melangkah di jalan yang Kau buat bagiku. Satu langkah demi langkah bersama Engkau. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak membawa aku sejauh ini untuk meninggalkanku. Engkau setia, Engkau besar, dan Engkaulah pembuka jalan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam kisah hari ini. Kami harap cerita ini menguatkan imanmu dan membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada siapapun yang membutuhkannya. Semoga damai Tuhan menyertai hati dan harimu. Sampai jumpa di kisah berikutnya.